Pada momentum Hari Raya Idul Adha, sebagian umat muslim menjalankan ibadah kurban. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kesehatan hewan kurban di Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar telah memerintahkan Dinas Pertanian atau Distan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan mulai dari lalu lintas hewan, lapak-lapak penjual hewan kurban hingga saat hari H Idul Adha untuk melakukan pemantauan di sejumlah area pemotongan hewan kurban. Pemprov Banten dalam upaya memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban tersebut bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Al-Mukhtabar juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan ciri-ciri hewan yang sakit dan tidak sesuai dengan syariat agar segera melaporkannya kepada petugas, baik secara langsung maupun secara online. Ya, itu sudah menjadi agenda rutin, kita sudah persiapkan, baik itu secara bersama, ada tim bersama kabupaten kota, maupun parsial oleh kita atau provinsi yang insidensial menemukan kasus-kasus tertentu, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur penanganan dan kita siap untuk melakukan itu. Jadi kita juga punya rumah sakit hewan sekarang ya, jadi bisa kita lab kita juga ada, jadi dan biasa kita on the spot ke daerah-daerah penyangga ya, border, umpamanya kita dengan Jawa Barat, dengan Lampung, dengan DKI, itu selalu kita kompak 3 wilayah ini dan 4 bersama Lampung itu selalu kompak kita untuk hal yang terkait dengan hewan kurban atau komoditi-komoditi lain. Ada ajakan Pak kepada masyarakat bila menemukan hewan kurban yang sakit untuk segera melaporkan? Oh ya, yang pertama tadi bahwa kalau ada indikasi-indikasi itu, pertama menghindarinya ya, bahwa tidak digunakan untuk dalam rangka persembahan kita di Hari Raya Kurban. Terus yang kedua, kita dan juga tentu melalui media, bila ada informasi-informasi itu akan segera kita tangani dan mohon kita diberi tahu, gitu ya, baik melalui media maupun secara langsung. Dan kita juga aktif untuk mengejar informasi-informasi itu. Dinas Pertanian Provinsi Banten pun pada 4 Juni 2024 telah melepas para petugas pemeriksa hewan yang sebelumnya telah dilakukan pembinaan. Kepala Disdan Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan, sebagaimana perintah PJ Gubernur Banten, pihaknya ingin memastikan bahwa hewan kurban di Provinsi Banten tersedia, serta dalam kondisi sehat, cukup umur, dan memenuhi kaidah syariat agama. Selain itu juga memenuhi persyaratan secara administrasi. Diketahui di Provinsi Banten jumlah lapak penjual hewan kurban mencapai 1.800 lapak. Agus mengatakan sejauh ini Provinsi Banten zero case penyakit mulut dan kuku PMK dan penyakit lumpy skin disease atau LSD. Meski begitu, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota akan terus melakukan pemantauan ke seluruh lapak-lapak penjual hewan kurban di Banten. Selain melakukan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih, PK juga akan melakukan postmortem atau pemeriksaan setelah penyembelihan pada hari H Idul Adha yang dilakukan di sejumlah titik. Selain itu, pada tahun 2024 ini juga Pemprov Banten telah menggunakan sistem digitalisasi dalam proses lalu lintas hewan sehingga akan memudahkan pengusaha ternak hewan dalam transaksi bisnisnya. Meski begitu, tidak mengabaikan pengetatan dalam pengawasan atau pemeriksaan hewan yang masuk ke Banten. Tujuan kami tentu ingin memastikan bahwa lapak-lapak hewan kurban yang ada di wilayah Banten kami pastikan harus memenuhi persyaratan teknis higienis dan juga teknis secara administrasi. Ini kita contoh di sini di lapaknya punya Pak Erlan. Saya sudah mencek semua dokumen teknisnya itu sudah sangat memenuhi syarat. Di mana ini lapak di sini mendatangkan hewan kurban dari luar Jawa, ini kebanyakan dari NTB dan NTT. Sebagai proses yang benar. Juga gimana aplikasi kami juga kami pakai sistem aplikasi untuk rekomendasi dan sebagainya.
Yang kedua juga di sini kami pastikan bahwa secara suplai hewan kurban di Banten sangat-sangat mencukupi secara suplai. Yang kalau kalian lihat sekarang tadi ada tren, ada tren penurunan dari minat untuk yang berkurban. Tadi dari pernyataan pemilik di sini Pak, sampai dengan H-7 sekarang masih baru laku sekitar 40%. Ya kami pikir ini kita berproses dan kami harapan sampai dengan H-1 atau plus H juga ini kita masih ada proses penjualan. Yang tentunya ini membutuhkan sebuah nanti analisa ke depan. Kenapa? Secara ekonomi kita udah bagus, juga kita aspek tentang penyakit hewan sudah kita jerokes, Banten jerokes PMK, LSD, tapi yang banyak PR kita adalah bagaimana kita hewan kurban yang ada di wilayah Banten ini bisa mencukupi keinginan untuk para peminat yang akan berkurban. Yang kami harapkan menghimbau untuk umat muslim yang berkehendak untuk membeli hewan kurban, kami pastikan bahwa hewan kurban yang ada di Banten dalam konteks memenuhi prinsip asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan kami pastikan juga tak ada penyakit zoonosis dari hewan kurban yang ada di Banten. Jadi kami ingin memberikan sebuah kepastian kepada umat muslim di Banten bahwa hewan kurban yang tersedia sudah memenuhi prinsip higienis dan syari yang ada. Secara umum yang diperiksa apa aja Pak? Kami periksa ya pertama pada kondisi kehewanannya sendiri, ya contoh lah yang paling kita mudah, gimana dari sisi umur itu paling penting. Umur sapi kan minimal 2 tahun ke atas, itu penting. Kedua, gimana performanya kan kita performa kan bisa dilihat dari kondisi tubuhnya itu sangat benar sekali. Kami temukan ini nggak ada hal yang sangat prinsip di lapangan. Tadi disinggung juga masalah digitalisasi itu gimana? Oke, itu masalah proses rekomendasi untuk pemasukan hewan kurban yang ke Banten. Banten sudah menggunakan prinsip digital dengan kita menggunakan aplikasi lalu lintas hewan. Itu sudah kami lakukan. Tapi yang menjadi masalah, misalnya Banten sudah digital, tapi ya misalnya daerah yang kami tuju, ya misalnya NTB masih manual, ya kami harus ikut juga manual yang di NTB. Kami prinsipnya Banten yang ada di Pulau Jawa sudah pakai pola aplikasi digital seperti itu. Prinsipnya kemudahan yang kami berikan. Ini contoh kita Parlan sudah bisa dimanfaatkan oleh Parlan. Dengan cara seperti demikian kita semua baik sistem, baik aplikasi akan memudahkan pelaku usaha untuk bertransaksi bisnisnya. Ini kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota juga pemeriksaan gimana? Yang pasti kami dengan tim di sini kami bersama dengan kota kabupaten Banten, juga baik tenaga medik veteriner, paramedic, kami tim gabungan yang ada di Banten. Ada berapa lapak? Lapak di sekarang ada terjadi penurunan. Waktu tahun kami ada 1.800, tahun ini paling sekitar 1.000-an untuk Banten yang ada. Kami ya yang dipastikan ya pertama kan kita ada pengawasan antemortem dan postmortem. Antemortem penting kami lakukan sebelum hewan dipotong. Apa itu antemortem? Pertama persyaratan dulu. Kita pastikan umur itu penting, umur. Kedua, keutuhan kita hewan kurban yang akan menjadi calon kita kurban. Yang ketiga, aspek sisi kesehatan hewan itu yang paling penting. Semua terpenuhi, itu menjadi tahapan yang sangat menentukan. Beres terpenuhi, kita masuk ke lokasi calon kita kurban. Upaya dilakukan di stand tersebut untuk memastikan bahwa daging kurban sehat dan layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat setelah melalui tahapan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sebelum membeli hewan kurban untuk disembelih, wajib bagi umat Islam untuk mengetahui apa saja syarat-syarat hewan yang layak dan diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Beberapa syarat diantaranya hewan yang dijadikan kurban yakni hewan ternak. Kemudian perhatikan usia hewan kurban seperti syarat usia untuk sapi minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Untuk domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Dan untuk kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Selain itu hewan kurban juga harus dihindari kondisi cacat, tidak sedang sakit, buta, dan lain sebagainya.
dan pilih hewan kurban yang bukan hewan memakan najis. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Keswan dan Kesmafet pada Distan Provinsi Banten, Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, petugas pemeriksa hewan dari Provinsi Banten berjumlah sekitar 42 orang. Namun jika digabung dengan kabupaten kota, jumlahnya mencapai 200 orang lebih. Belum lagi ditambah petugas tambahan seperti penyuluh dan sebagainya yang telah diberikan pembekalan. Jadi gini, di bulan Februari kemarin, Kementerian Pertanian meluncing disebut dengan aplikasi Lalin produk hewan dan media pembawa penyakit hewan gitu ya, dengan dan medianya. Nah, itu sudah di launching kemarin Februari, sekarang masih dalam masa-masa percobaan. Jadi semua yang lalu lintas hewan kurban ini sebenarnya didorong oleh Kementerian Pertanian, khususnya mungkin peternakan dan kesehatan hewan, itu untuk masuk melalui lalu lintasnya melalui aplikasi tersebut gitu. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, sampai saat ini di Banten tidak ditemukan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular, baik dari manusia ke hewan maupun sebaliknya. Hanya penyakit ringan saja seperti penyakit mata, ORF, dan mencret yang disebabkan perubahan cuaca, perubahan sarana prasarana, pakan atau perjalanan yang menyebabkan performanya sedikit menurun. Namun proses pemulihan tidak memakan waktu yang lama. Hasil pemeriksaan saat ini untuk di seluruh Banten alhamdulillah sih tidak ada penyakit zoonosis gitu ya. Jadi ya penyakit-penyakitnya masih ada penyakit-penyakit biasa saja, karena memang mungkin karena perubahan cuaca, karena perubahan sarana prasarana, karena perubahan pakan, atau misalnya karena perjalanan juga kan menyebabkan hewan itu performanya sedikit menurun lah, sehingga penyakitnya yang kita temui sih banyaknya sakit mata, kalau enggak orep untuk domba, kalau enggak mencret, paling seperti itu. Untuk penyakit yang berbahaya sih sampai saat ini belum kita temukan lah gitu, alhamdulillah. Adapun pemeriksaan lapak-lapak hewan kurban, selain memeriksa fisik hewan, juga memeriksa dokumen surat keterangan hewan atau sertifikat veteriner. Dan jika lapak penjualan tersebut telah memenuhi ketentuan, maka akan dipasang stiker sebagai bukti lapak itu telah diperiksa oleh petugas pemeriksa hewan. Dokumen yang diperiksa saat di lapak ataupun misalnya saat sebelum pemotongan atau antemortem, itu biasanya yang pasti adalah surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Itu yang pasti kita periksa, karena itu menjadi bukti utama bagi pelapak. Ya, itu bukti utama pelapak bahwa hewan yang dijual itu adalah hewan yang sehat gitu. Kalau untuk dokumen, kalau yang lain-lainnya ya sama saja sepertinya. Kita lihat apakah itu jantan, apakah itu tidak cacat. Takutnya cacat itu matanya cuma satu gitu. Nah, kita lihat matanya ada dua, testisnya ada dua, tanduknya juga rata gitu. Nah, itu terus jadi tidak cacat, terus ya tidak dikebiri juga, karena kan memang menurut syariat Islam itu ada persyaratan bahwa yang dikurbankan itu tidak boleh dikebiri juga. Kalau misalnya dikebiri, itu berarti sama dengan cacat juga. Ari menjelaskan hewan yang dijual harus sehat dan tidak cacat, seperti matanya lengkap, testisnya lengkap, tanduknya rata, tidak pincang, dan tidak boleh dikebiri. Yang pasti hewan yang tidak boleh diperjualbelikan itu hewan yang sakit. Itu tidak boleh, karena memang kan ya secara ininya juga mungkin secara syariat Islam juga tidak masuk ke dalam hewan kurban. Terus hewan yang cacat gitu ya, hewan yang cacat, hewan yang pincang, hewan yang matanya cuma satu, hewan yang telinganya nggak ada gitu, bukan. Tapi kalau misalnya ditandai dengan AirTag itu masih diperbolehkan. Selain itu, dalam rangka menjamin ketersediaan hewan kurban selama Idul Adha 2024 ini, jauh-jauh hari Distan Banten juga telah meninjau feedlot atau tempat penggemukan hewan ternak yang ada di Banten, dan berdasarkan data yang didapat, kebutuhan daging di Provinsi Banten untuk Idul Adha bahkan surplus.
Pemeriksaan lapak sih sebenarnya kalau misalnya pemeriksaan lapak, sebelum pemeriksaan lapak kayaknya nggak ada. Jadi kita mah hanya kemarin sempat mendata beberapa kali tentang ketersediaan sebenarnya. Ketersediaan di Provinsi Banten ini ada berapa, karena kita harus mengestimasi takutnya ada kekurangan atau kelangkaan. Sehingga kemarin sempat kita lakukan jauh-jauh sebelum Idul Adha ini. Dan kalau sekarang sih alhamdulillah menurut data kita, sekarang menurut data yang ada di kita, kita sudah surplus sih, dan insya Allah lah aman kalau untuk istilahnya stok yang ada di Provinsi Banten. Saat hari H atau Idul Adha, para petugas akan melakukan pendampingan pemotongan hewan di sejumlah titik. Untuk petugas dari Pemprov Banten ada sekitar 12 tim yang diturunkan. Ditambah nantinya akan ada petugas dari kabupaten kota juga yang memantau daerahnya masing-masing. Hal itu untuk memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat benar-benar aman. Kalau dari Provinsi Banten, yang dari Pemprov Banten sekitar 42. Cuman kalau misalnya kita gabung dengan kabupaten kota kemarin sih penghitungan mungkin lebih dari 200 sebenarnya kalau digabung dengan kabupaten kota. Apalagi kalau misalnya kemarin kita ada pertemuan Idul Adha di Kabupaten Serang. Mereka juga mengajak para penyuluh menjadi petugas gitu, menjadi petugas untuk ngasih bimbingan, ngasih maksudnya pembinaan lah kepada yang pelapak-pelapak yang ada di wilayahnya. Pas hari H nanti kita akan melaksanakan pendampingan untuk pas pemotongan. Pemotongan biasanya kalau nggak salah sekarang itu ada sekitar 12 tim yang Pemprov Banten turunkan, tapi memang karena keterbatasan tersebut kita hanya di Kota Serang saja. Itu pun kerjasama dengan pemerintah Kota Serang lah. Pemerintah Kota Serang kita sama-sama turun, dan lokasinya ya mungkin sekitar 12 lokasi. Termasuk di dalamnya ada Masjid Raya Al-Bantani, terus ada Polda Banten, terus ada Taman Kopassus, terus Al-Muhajirin yang di Puri Kartika, terus yang di mana ini Serang Hijau, Citra Gading gitu, seperti itu. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban atau owner Kurban Kita, Elan Setiawan, mengatakan pelayanan dan pengawasan dari pemerintah sangat baik. Salah satunya dengan adanya sistem digitalisasi sehingga transaksi hewan kurban lebih efisien. Ia memastikan hewan yang dijualnya dalam kondisi sehat, terlebih telah dilakukan pemeriksaan oleh para petugas. Kalau dari pihak kurban kita sendiri sebetulnya merasa dipermudah ya, dipermudah. Artinya semua serba digital itu lebih efektif, lebih efisien, itu aja sih. Cuma kadang-kadang dari pihak, misalkan kita ada permintaan dari pihak kita ke wilayah Bali atau wilayah NTT ya, itu terkendalanya hanya mungkin di sini sudah digital, di sana yang belum, itu saja sih terkendalanya. Tapi secara umum ini efektif lah, sangat memudahkan dan membantu kita gitu. Kalau dulu kan secara manual ya, iya. Kalau sekarang sudah pakai aplikasi itu sudah lebih mudah sih. Kalau proses perizinan ini sendiri? Kalau proses perizinan justru karena kita sudah dari tahun ke tahun ya, bukan lapak yang baru 2-3 tahun, udah hampir 10 tahun lebih ya, tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Gitu. Setiap tahun nih Pak ya? Setiap tahun. Ini ada berapa Pak ini Pak? Kalau untuk sementara yang ini ada sekitar 39 ekor. 39 ekor. Ini apa aja Pak yang jual Pak? Ini ada sapi Kupang, ada sapi Bali, ada sapi Pegon. Ada Pegon itu antara peranakan yang BX, yang impor dengan yang lokal. Jadi Harganya berapa aja Pak? kalau kita untuk tahun ini net itu dari 17,5 sampai dengan 43 atau ada juga yang di bawah itu, tapi rata-rata 17.500 sampai dengan 35 jutaan gitu. Tadi di sini tentang kurangnya minat beli ya. Iya. Itu yang benar terjadi Pak. Sampai dengan H-7 atau H-7 plus hari tasri, kita melihat memang ada tren penurunan. Biasanya kita sudah ada pergantian sapi itu 2 kali ya. Lapak di sini sudah terjual semua, kita bawa ke kandang, kemudian di kandang yang belum terjual kita bawa. Ini baru round pertama, baru putaran pertama ini masih 40%.
itu hanya 39 ekor baru 40%. Jadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang sekalipun tahun kemarin atau terdahulu ada Covid, itu lebih bagus. Ada tren peningkatan, tapi kalau sekarang malah cenderung menurun. Gitu. Ini H+7 plus tasri ya 3 hari ya, 4 hari. H-4 plus tasri 3 hari. Ini masih 40%. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar berharap dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten, masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan nyaman. Selain itu, Al-Mukhtabar berharap saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci diberikan kesehatan, keselamatan, dan menjadi haji yang mabrur.